masih bisa kita buka lagi sebelum proses kemarin ada kekacauan itu. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, ini pertanyaan praktis, kapan batas waktu yang akan diberikan? Karena jujur aja itu sangat praktis dan itu membuat kita harus siap-siap untuk batas waktu. Karena kemarin waktu dibuka lagi kan bulan April ya, waktu mulai dibuka lagi. Kemudian yang berikutnya adalah mungkin usulan buat dari UNER itu untuk teman-teman. Kita kan punya cyber campus, jadi kalau Bapak tadi menyampaikan ada data dari pengajarnya siapa, jumlahnya berapa kali hadir, apakah itu perlu untuk data? Sebenarnya kita mempunyai di UNER ini mempunyai cyber campus, yang dari cyber campus itu sebenarnya kita bisa melihat jumlah saya ada berapa kali ngajar, saya ada mata kuliah berapa, dan sebenarnya itu akan lebih mudah untuk dimasukkan langsung kepada sistem. Jadi dikonekkan kepada sistem sehingga mungkin dari teman-teman yang ada di sini tidak perlu lagi mengisi untuk pengajaran. Dengan otomatis itu langsung connect. Sebenarnya untuk di IT mungkin bisa diakali untuk seperti itu. Ya, mereka tinggal cross check ACC-nya mungkin dari via dekanat. Mungkin itu usulan dari kami untuk via kepegawaian atau SDM yang ada di UNER gitu. Terima kasih Ibu, Bapak. Terakhir. Terima kasih. Pertanyaan saya yang pertama terkait dengan beban lebih tadi, Pak. Beban lebih. Iya. Kan sudah saya masukkan sudah agak lama. Kemudian mau menambahkan bisa enggak? Ya. Kemudian yang kedua, selama ini kami surat tugasnya bukan dari dekan. Tidak semuanya dari dekan, apa boleh dari ketua departemen surat tugasnya. Kemudian tadi bukti capaian seperti buku itu kan tadi sebaiknya semuanya dimasukkan ya Pak ya. Kalau sudah terlanjur hanya depan dan belakang, apakah juga masih bisa diedit? Karena terlalu banyak hanya dimasukkan depan dan belakang misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama dari sejawat saya, Dr. Adi, terkait dengan menu edit pada pengajaran ya. Sekarang belum ada. Karena janjinya teman-teman Forlab untuk memberikan data secara tuntas itu belum selesai. Kalau kan begini, ya sudah, kalau Bapak bisa memberikan data pengajaran semua kepada SPKD, kami tunggu. Tapi kalau tidak ada, nanti saya minta agar supaya ada menu edit. Nah, itu sekarang belum ada. Tapi rencananya akan bisa. Kemudian bukti penugasan apabila apakah itu diupload oleh kita khusus untuk bagian pengajaran. Kalau yang non pengajaran Bapak bisa masuk ke sana, tetapi kalau yang pengajaran bukti itu tidak perlu ada. Mengapa? Karena yang mengupload sudah universitas. Kalau yang mengupload sudah universitas sudah pasti betulnya, gitu Pak. Sudah pasti betulnya. Maka dari itu sebenarnya itu dulu dipakai untuk dalam kaitannya dengan menghemat memori ketika belum ada penambahan sumber daya yang luar biasa itu. Ya, itu. Oleh karena itu sebenarnya kalau itu pengajaran, karena yang mengupload sudah teman-teman dari Forlab, dan Forlab itu dapatnya dari teman-teman manajemennya perguruan tinggi, sehingga tidak perlu, itu pasti bisa dipercaya, gitu Pak. Sehingga tidak perlu surat tugas. Bagaimana kalau itu penugasannya sendiri?
Terus apakah itu ada, terus jadinya bagaimana? Jadi ini begini, bahwa di dalam naik pangkat itu semua kegiatan itu ada kata-katanya, kegiatan bisa dipakai untuk naik pangkat apabila kegiatan itu melembaga. Hanya itu saja sebenarnya. Dari melembaga itu kita tafsirkan berarti ada sesuatu yang berbau universitas tahu bahwa kita berangkat. Nah, oleh karena itu memang diperlukan. Apakah bentuknya surat tugas atau surat keterangan, silahkan. Dulunya kita sudah patok bangkrong mintanya surat tugas. Ya, ketika saya sosialisasi ke ITB, teman-teman ITB mengatakan, ini kalau surat keterangan boleh apa tidak? Karena kalau di ITB itu modelnya, kalau surat tugas maka harus meng-HRI. Katanya ini teman-teman ITB. Ya, sehingga dengan demikian sudah itu surat keterangan tidak apa-apa. Yang penting bahwa pimpinan perguruan tinggi tahu bahwa bapak dan ibu sebagai dosen berangkat ke sesuatu. Oke, itu. Ya. Jadi modifikasi dari surat tugas itu boleh surat keterangan. Intinya universitas tahu. Dengan demikian, tetapi harus ada. Mengapa harus ada? Karena syarat naik pangkat itu adalah kegiatan yang melembaga. Itu. Dari kedokteran tidak punya NIDN ketika dimasukkan NUPN-nya, maka kemudian ditolak, Anda bukan dosen tetap. Nah, ini pertanyaan saya sama dengan pertanyaan situs, apakah Bapak juga dosen tetap apa bukan? Bukan. Sekali lagi, tadi siapa ya? Bukan. Dr. Groseno. Ya, kalau memang bukan dosen tetap ya memang tidak bisa dapat NIDN, Bapak. Dia punya NUPN sudah. Tapi ya, NUPN-nya itu hanya apabila beliau tidak memenuhi syarat di NIDN itu, maka kemudian akan mendapatkan NUPN gitu. Seperti kalau kita seminar itu, kalau kita tidak lulus akan dapat surat keterangan gitu. Jadi memang kalau punya hanya bagi yang punya NIDN kan gitu kan, Prof? Iya, ini. Jadi kalau yang punya NUPN ya sudah gitu kan? Iya. Bisa. Apakah Bapak disertifikasi? Enggak. Nah, ya itu. Kalau ya karena kami punya hanya NUPN sudah. Ya. Ya. Iya. Jadi ada cerita begini Pak Dokter. Ini memang kasus ini adalah kasus yang cukup rumit ya. Ada kasus yang cukup rumit, hubungan antara Kemenkes dengan Kemendikbud. Terutama untuk teman-teman yang mengajar di PPDS ya. Jadi bahwasanya kalau untuk menjadi sertifikasi dosen itu ibu dan bapak kan harus sebagai dosen tetap. Kalau tidak dosen tetap tidak bisa. Kadang-kadang pada hakikatnya saya itu memang mengajar di PPDS. Kan ini sebenarnya kan sebagai dosen tetap. Memang kalau yang PPDS itu adalah bukan miliknya Kemendikbud tetapi miliknya Kemenkes. Nah, Kemenkes sendiri kalau sertifikasi dosen akan lewat jalur pendidikan, sedangkan bapak-bapak dokter yang ada di PPDS itu lewat jalur layanan, sehingga dia tidak bisa ke sini. Kemenkes sendiri setiap tahun mengeluarkan kuota untuk disertifikasi, hanya lewatnya BPSDMK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kedokteran. Jadi serdos itu yang dikuotakan oleh Kemenkes lewatnya BPSDMK. Oleh karena itu memang UNER tidak bisa mensertifikasi ibu dan bapak karena harus lewatnya Kemenkes. Kemenkes lewatnya pendidikan, tidak lewat layanan, lewatnya pada BPSDMK. Sehingga kalau bapak ingin serdos maka lewatnya sana. Itu adalah tataran tupoksinya gitu. Tataran tupoksinya. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa dulu bisa kok sekarang tidak bisa? Itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, itu jawabnya begini. Karena pada hakikatnya ada sebuah aturan. Aturan itu
Ada yang sistem mendampingi, ada yang belum ada sistem yang mendampingi. Yang dulu-dulu bisa, karena Dikti belum punya sistem untuk mendampingi itu. Sebagai contoh begini, dulu itu Dikti tidak punya sistem untuk mengkoreksi dosen merangkap guru. Sehingga banyak orang disertifikasi dosen, ya disertifikasi guru. Sekarang tidak bisa. Mengapa? Karena punya sistem. Sistemnya berupa apa? Di sini ada nama guru. Di sini ada nama database guru, di sini ada nama database dosen. Kemudian di cross begitu, kemudian orang-orang yang dosen juga pun terlempar ya dengan sendirinya. Sistemnya sekarang sudah ada. Begitu juga sistem terkait dengan tugas belajar. Dulu Dikti tidak punya database tugas belajar, sehingga teman-teman yang cerdas meskipun tugas belajar lolos. Di kisaran tahun 2010 lolos. Mengapa kok lolos? Dikti tidak punya sistem. Belum. Sekarang sudah punya sistem, sehingga kalau mau cerdas difilter dulu siapa yang tupel. Yang tupel-tupel terlempar dengan sendirinya. Ketika mereka tanya, loh yang dulu kok bisa, sekarang kok tidak bisa? Ya karena belum ada sistemnya. Sekarang sudah punya sistem. Ya. Begitu juga teman-teman yang Kemenkes. Kemenkes itu bilang, lu dan dulu bisa kok sekarang tidak bisa. Dulu belum punya sistemnya, sekarang sudah ada sistemnya. Teman-teman yang sudah di Kemenkes tidak bisa punya NIDN karena terlempar dulu sama sistem. Sudah punya sistemnya. Kalau ibu dan bapak tanya, apa ada sekarang yang belum punya sistemnya? Ada. Ibu dan bapak saya beritahu, tapi jangan dilakukan. Kalau dilakukan nanti UNER akan di blacklist. Apabila ibu dan bapak adalah guru madrasah, sistemnya belum terintegrasi menang, maka ibu dan bapak akan lolos. Karena sistemnya untuk mengintegrasikan antara Kemenak dengan ini belum ada. Sehingga ibu dan bapak guru madrasah merangkap jadi dosen, bapak akan dapat sertifikasi guru dari Kemenak, akan dapat sertifikasi dosen dari Kemendikbud. Sekarang belum ada sistemnya, sekarang sedang didata. Mungkin tahun 2015-16 sudah jadi, sehingga teman-teman madrasah, guru madrasah itu kalau nanti difilter dengan dosen sudah keluar dengan sendirinya akan keluar. Tapi hari ini 2014 belum punya, ya. Tapi insya Allah akan punya, sehingga perkembangan sistemnya mengiringi peraturan itu, Bapak. Gitu. Sekarang nggak bisa, karena kalau dulu kok bisa, iya, sistem belum ada. Gitu. Prof. Joko, Nggih. beberapa dosen kami dari kedokteran itu ada yang bisa menjadi guru besar tidak tetap. Oh. Bisa. Jadi mereka melalui jalur normal, tapi SK-nya nanti keluar guru besar tidak tetap. Ya. Ya. Dan kemudian pertanyaan kami, teman-teman dari Poltekkes itu kan juga Depkes. Entoh kita bisa mensertifikasi mereka. Betul. Kenapa dosen pendidik klinik Ya. yang juga Depkes tapi di FK Ya. kok tidak selancar Poltekkes? Betul. Karena sudah saya sampaikan, kalau bapak-bapak dokter yang akan kepunyaan Kemenkes, kalau dulu NIP 14 ya 15 ya. 14 itu istilahnya, kalau dulu kan lebih kentara. Yang 14 tuh enggak bisa, nggak bisa. Kalau sebagian bisa. Kalau bapak 14 kepingin jadi lewatnya itu bukan lewat layanan, tapi lewat pendidikan. Jadi di Kemenkes itu ada yang layanan, ada yang pendidikan. Yang layanan di klinik, kalau yang pendidikan di bawah PPSDMK, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Kalau bapak lewatnya ke sono, insya Allah akan mudah. Dan kuotanya itu setiap tahun sisa, termasuk tahun ini sisa. Jadi katakan disediakan 100 kuota gitu, hanya terpakai sekitar 500. Bapak kalau tidak percaya sisa, saya kasih nanti nomornya. Kebetulan saya juga dari konsolnya teman-teman Kemenkes. Nanti saya kasih nomornya Pak Asep atau Pak Didin. Nanti bisa dihubungi. Mengapa yang di sini kok tidak bisa? Kalau bapak lewat Kemenkes lewat BPSDM kan insya Allah lancar. Gitu Bro. Gitu ya. Karena Poltekkes kan lancar-lancar saja. Lancar sampai sekarang lancar. Dan setiap tahun ada kuotanya dan kuotanya sisa. Nggih. Sebentar, ini masih ada lagi. Oh nggih, monggo Pak. Nggih. Ini sekedar menambahkan saja bahwa para
dokter itu menjadi dosen entah tidak tetap atau dosen tetap atau tetap tidak dosen, itu ada yang gitu yang dokter di sana itu. Bukan hanya di PPDS saja, mereka juga di S1. Dan ini merupakan mayoritas dosen yang ada di Fakultas Kedokteran. Terima kasih, itu saja tambahan saya. Ya, Bapak yang saya hormati, itu tadi yang saya sampaikan itu adalah tataran tupoksi aturan, ya. Tataran tupoksi aturannya memang seperti itu. Namun demikian, seandainya Ibu dan Bapak akan meng-hire itu menjadi sebuah kebijakan, artinya teman-teman yang dokter mengajar itu juga bisa disertifikasi dosen, maka itu adalah tataran kebijakan. Kalau itu tataran kebijakan, ya diusulkan saja. Teman-teman yang dokter ada di dokter Kemenkes, ada di perguruan tinggi sudah banyak dan sudah berjuang mulai tahun 2010, ya. Antara lain yang berjuang adalah yang saya tahu persis UNER, Gajah Mada sama Unpad, ya. Unpad Prof. Tita Rustita, ya. Itu juga sudah berjuang tapi belum berhasil. Mungkin karena kurang memperhatikan saja. Mungkin kalau itu dari tataran policy mungkin bisa. Kalau dari tataran tupoksi, ya yang saya sampaikan tadi, apakah dimungkinkan tataran kebijakan itu ada? Sangat mungkin, ya. Tapi yang memberikan kebijakan tentu saja levelnya bukan levelnya Pak Joko atau levelnya direktur. Nah, itu nanti diusulkan saja. Barangkali bisa teman-teman Kemenkes yang tidak lewat BPSDMK tetapi lewat pada institusi pendidikan masing-masing, monggo saja. Tapi tentu harus ada sebuah usulan yang dipakai untuk memicu adanya kebijakan. Kalau yang tupoksi, ya yang seperti saya ceritakan itu tadi, repot, ya. Itu harus dalam tataran kebijakan. Sekarang ini dulu bisa masuk, sekarang ini tidak masuk karena sistemnya sudah bisa mengkoreksi itu. Masih terkait ini, Bapak, monggo silakan. Terima kasih, Prof. Tadi saya juga mencoba memasukkan lewat portalnya tadi, ternyata juga tidak bisa. Tapi kalau kita lihat di pangkalan data pendidikan tingginya, ada portal profil dosen gitu. Kita coba masuk begitu, nomor yang dimasukkan teman-teman di Fakultas Kedokteran ini bisa masuk dan profilnya keluar. Jadi kan juga diakui dosen artinya. Jadi pada portal di pangkalan data pendidikan tinggi mereka diakui dosen. Tapi pada waktu seperti yang dianjurkan mengisi tadi tidak bisa sama sekali. Jadi ada yang aneh. Jadi artinya bahwa mereka diakui dosen tapi dalam lihat nomor password dan lain-lain tadi tidak bisa. Mungkin bisa dijawab dari itu. Terima kasih, Pak. Iya. Saya kira betul yang disampaikan oleh beliau. Mengapa kalau yang di portal dosen umum kok bisa, ya? Karena ini yang punya NIDN itu memang dosen yang dalam tanda kutip inklusif gitu, ya. Dosen tersebut nanti akan menjadi tanggung jawab pemberi NIDN untuk memfasilitasi berbagai macam hal. Memang ini kalau yang portal umum dosen masih bisa masuk, ya, masih bisa masuk. Seperti itu. Nggih, Pak. Kok aneh? Ya, faktanya memang kalau yang dengan NIDN, situs yang pakai password NIDN, maka itu. Tapi saya mempunyai keyakinan bahwa teman-teman dosen yang umum tadi tidak akan bisa masuk misalnya hibah penelitian. Tidak akan bisa masuk misalnya hibah pengabdian masyarakat. Tidak akan bisa masuk misalnya saja studi luar negeri dengan beasiswa dikti. Nah, karena ini yang punya NIDN itu adalah menjadi tanggung jawabnya Kemendikbud untuk mengembangkan gitu, Pak. Tapi kalau yang umum silakan saja tukar menukar data dan seterusnya, monggo, enggak apa-apa, ya. Kemudian pertanyaan dari psikologi tadi ada yang bagus sekali. Apa data yang masuk itu bisa dibuka kembali? Saged Ibu, bisa, ya, bisa dibagi atau mau ditambahin gitu? Silakan. Oke. Kemudian batas waktunya kapan? Dulu kan katanya April. Sementara belum ada batas waktunya.
tetapi nanti akan ada ditutup sementara. Ditutup sementara itu untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada asesor untuk koreksi. Karena kalau asesor koreksi kemudian masih ada data-data masuk, kan tidak bisa. Jadi nanti ada mungkin 2 minggu gitu asesor diminta untuk mengkoreksi pada waktu itu. Nah pada waktu asesor koreksi itu ditutup, gitu ya. Tapi sekarang masih oke, ya. Pertanyaan yang bagus dari Bu Psikologi Bidai tadi, cybercap. Apakah kira-kira bisa itu bukti-bukti pengajaran tatap muka sudah ada di cybercap dan Bapak? Sama seperti teman-teman di ITB, teman-teman di UI, kemudian Unpad itu juga sebenarnya sudah punya sistem IT yang established, ya. Kemudian di sini mengembangkan baru, ya. Nah ini ke depan akan bisa, sehingga hanya tinggal membuatkan apa yang disebut oleh tim IT itu adalah web service. Jadi perintah suruh masukkan ini, ke sono, bisa. Syaratnya bisa apa? Ada syaratnya. Syaratnya adalah bahwa formatnya sama. Oleh karena itu nanti teman-teman di cybercap yang ingin mengekstrak datanya ke situnya SIPKD, formatnya disamakan dulu. Ini sebagai contoh gambaran kasar gitu, saya sebutkan kalau IT itu menyebutkan feed, tapi kalau kita orang awam bisa kita bayangkan sebagai tabel. Jadi itu ada tabel. Misalnya saja kolom 1 tabel nama, kolom 2 tabel gelar, kolom 3 tabel jenis kelamin. Nah kalau ini sama, maka langsung bisa masuk. Yang tidak masuk apabila bagaimana? Kalau fieldnya ini tidak sama, tabelnya tidak sama. Misalnya saja di Cyberlab ini katakan di dikti itu tertulis nama kolom sendiri, gelar belakang kolom sendiri, gelar depan kolom sendiri, jenis kelamin kolom sendiri. Tapi kalau di Cyberlab Ibu dan Bapak itu nama dan gelar jadi satu kolom, maka web service tidak bisa. Nah oleh karena itu Ibu, dikti ini establish dulu, settle dulu. Sesudah settle, kemudian teman-teman Cyberlab ingin memasukkan di sini lewat Cyberlab, lewat web service tadi, mohon disesuaikan dulu formatnya disesuaikan dulu. Nah, oleh karena itu kalau nanti ada tim IT di sini, kita akan berikan formatnya dikti kayak apa? Diberikan sama DAji tabelnya itu, fieldnya itu diberikan. Ini tolong Cyberlab datanya samakan. Sesudah ini sama, baru kemudian pakai web service dia akan langsung termasuk sendiri, ya, gitu. Yang pernah mencoba siapa? Ada yang pernah mencoba universitas saya di Universitas Negeri Malang itu, karena tim IT-nya mas saya yang ngembangkan sama, jadi ininya sama itu. Dicoba pernah bisa terangkut semua, nggak usah nulis dosennya, ya. Sehingga langkah yang pertama Ibu dan Bapak nanti kita kasih itu. Kalau sudah kita itu, kemudian tim IT-nya UNER, tim IT-nya SIPD duduk sama-sama bikin web service. Kalau di situ kodenya apa, perintahnya apa, sudah kasih perintah itu nanti terangkut semua. Di dalam misalnya di situ Ibu dan Bapak nama kolomnya, oh di sini nama kolom saya adalah nama, oh kolom saya namanya nama dan gelar. Oh kalau gitu nama gelar masuk kolom nama, itu saja yang dirunding. Ya bisa membayangkan nggak Pak? Ya kira-kira gambaran IT-nya kayak gitu, oke? Beban lebih apa bisa dimasukkan lagi? Monggo Bu, silahkan masukkan, terus nanti dipilih beban lebih, nggih. Jadi ditulis lagi, Ibu masuk ke dalam semester dan tahun semester, terus dimasukkan lagi, terus kemudian itu kalau kelebihan diklik beban lebih, ya. Mboten napa-napa saged. Terutama yang mulai dari naik pangkat terakhir masuk. Sudah disediakan Diaji yang permintaan semesternya coba diklik combo tahun. Ono combo tahun padahal.
Kumbu tahun. Ketemu? Ya, saya tunjukkan ya kalau yang data lama kumbu tahunnya. Menikah Ibu. Jadi ini ya. Jadi Ibu nanti ini ada kumbu tahun, diklik ini sudah mulai tahun 2000 sudah ada. Jadi Ibu dan Pak bisa mulai memasukkan mulai tahun 2000. Ya. Lama. Jadi nanti almarinya digital Ibu dan Bapak lewat ini. Kalau nyari data gampang sekali. Ya. Jadi kumbu tahun sama kumbu semester D. Nah ini genap ya. Ini juga ada gasal. Sehingga dengan demikian almari digital Ibu dan Pak akan teratur sekali. Ya. Termasuk yang ya bisa dimasukkan, boleh ya. Ya monggo ya bisa. Surat tugas dari siapa? Nah ini Dikti tidak memberikan batasan, tergantung kepada budaya akademik pada masing-masing perguruan tinggi. Ada yang kalau surat tugas penelitian itu dari Lemlit, ada yang dari dekan, terserah saja. Jadi Dikti ngikut saja, pokok itu kriteria lembaga terpenuhi, jadi itu saja, ya. Dan ini penting surat tugas. Kalau di tempat saya gini. Kalau surat tugas internal itu boleh dari siapa saja, tapi kalau surat tugasnya itu keluar, orang yang menugasi harus punya wewenang memakai cap, karena mesti harus pakai cap di tempat saya ya. Bukti capaian, apakah semua bisa dimasukkan yang yang relevan saja, ya. Termasuk bukti capaian itu bisa tadi, kalau teman-teman seni sangat senang karena pertunjukan itu bisa diupload sebagai bukti naik pangkat. Monggo Bu. Tidak apa-apa, pokoknya batasannya kurang dari 5 mega. Gerang dari. Jadi terpaksa diambil sendiri. Kalau bisa jangan scan semua supaya ndak terlalu gede. Di soft file kan. Iya. Nanti kalau Ibu dan Bapak kalau scan semua 30 halaman scan semua, maka ketika Ibu dan Bapak akan klaim dokumen itu di tempat lain, wah repot sendiri gitu. Repot sendiri. Jadi lebih baik di soft file kan. Sekali men-soft file masuk ke situ, maka selamanya akan nangkring di situ. Ibu dan Bapak bisa klaim di mana saja. Gitu. Oke? Kan menjadi menarik sebenarnya SPKD ini kalau sudah seperti itu. Kan bukan untuk Dikti toh, untuk kita dosen punya almari. Oke. Barangkali waktunya memang terbatas. Catatan saja Ibu Bapak bahwa kita punya 350 asesor. Dulu asesor itu kita buat untuk Serdos sekaligus BKD. Tapi kemudian BKD agak tidur. Yang terakhir mereka tidak kita latih untuk BKD. Jadi sebenarnya cukup banyak. Tahun ini asesor yang kita pakai 289. Bukan karena kita tidak memakai, tapi karena jumlah portofolio yang harus dikoreksi, bidang ilmunya belum sesuai. Itu saja. Saya rasa ada sedikit tambahan dari Direktur Sumber Daya. Monggo Pak Pur. Berapa menit Bu waktunya? 15 menit silakan.